Hari ini saya mau sharing. Saya kebalikan dari Mbak Jasmine, Mbak Lydia Jasmine yang tadi membentuk produksi setelah ordernya banyak ya. Kalau saya diawali dengan basisnya produksi, yang kemudian saya jualan dengan brand sendiri. Nama saya Rizky Rahmadianti, saya adalah owner dari riraclothing.com, konveksi fashion yang ada di kota Surabaya. Awalnya memang saya bekerja, tapi pada saat saya bekerja, yang dapat uangnya adalah saya dan keluarga. Tapi pada saat saya bisnis, orang-orang lain juga bisa sama-sama dapat penghasilan dari sini. Ilmu-ilmu untuk mengembangkan jualan online, saya dapat dari browsing di Google. Saya butuh tren-tren fashion Design terkini. Saya tinggal masukkan kata-kata apa yang dicari. Dengan pilihan image, maka ribuan gambar tersaji dan tinggal milih. Kebanyakan karyawan di Rira Clothing adalah ibu-ibu rumah tangga yang domisilinya ada di sekitar rumah saya, yang pernah bekerja di perusahaan garment yang mem-PHK karyawannya. Saya pasang iklan sebanyak-banyaknya, AdWords, dan itu tiap hari saya kerjakan. Order datang dari luar negeri, dari Belanda, dari Hong Kong, dari Malaysia. Alhamdulillah tidak pernah kekurangan order. Terakhirnya ada iklan sponsor. Video ini dibuatkan oleh Google 2013 atau 2014 lalu. Jadi kalau kemarin Mas Arief cerita tentang konveksi yang amburadul, itu kondisinya masih seperti itu gitu ya. Saya mau cerita dulu sebelum masuk ke materi. Kenapa saya bikin produksi? Jadi saya sebetulnya mulai bisnis jualan baju muslim tuh 2006. 2006 tuh saya jualan. Saya bikin brand sendiri dan layaknya seperti teman-teman mulai bingung ya saat order banyak nyari produsennya mana gitu. Cari maklunan, cari CMT. Itu juga saya lakukan dan luar biasa memang tantangannya adalah rejectnya banyak banget. Pada saat kita kena deadline, janji dengan distributor, ternyata dari maklunan ini ada aja alasannya, yang masih ada tetangganya sunat, pulang kampung, itu banyak sekali alasannya, sehingga akhirnya saya berpikir gimana ya caranya supaya semua bisa saya kontrol. Keputusannya adalah pada waktu itu yang saya ambil adalah saya membuat lini bisnis sendiri, lini produksi sendiri. Namun ternyata itu juga menjadi tidak mudah, karena pada saat saya membangun lini bisnis itu saya beli konveksi. Jadi ada teman saya yang konveksinya sudah redup ya, saya beli, dan kemudian saya dapat satu paket dengan permasalahannya, dengan ordernya, dengan karyawannya yang sudah jago-jago, yang lihat saya tuh, siapa kamu gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi kalau nanti teman-teman seandainya dapat karyawan yang ahli pun, itu juga belum tentu akan cepat bisa align dengan apa yang kita mau. Nah, sebelum beli itu sebetulnya karena banyak reject, kemudian kerugian banyak sekali. Karyawan saya pada waktu itu sudah sampai 100 orang. Jadi di 2 tahun pertama itu kenceng banget, menyenangkan gitu, sehingga kadang itu lupa bahwa dompet saya itu selalu penuh. Kayaknya itu kalau mau kemana-mana ini gesek itu duitnya ada gitu ya. Lupa bahwa bisnis itu ada masa-masanya di mana pencatatan itu menjadi penting. Nah itu yang saya lupa, sehingga di tahun kelima mulailah terasa grafiknya mulai turun, dan turunnya drastis. Dimulai dari 100 orang karyawan itu hilang, kemudian berganti dengan channel yang baru itu, dengan teman-teman yang dengan karyawan yang sudah pinter-pinter itu,
Nah, duitnya dari mana pada waktu itu beli? Nih, nextnya. Nah, saya cari partner. Kenapa? Karena sebelumnya saya Superman sendirian. Jadi saya cari partner. Ini diedit oleh fotografer saya. Namanya Mas B. Nah, termasuk pada waktu masa-masa ini, di TDA pada waktu itu belum banyak mentor-mentor, terutama di Surabaya ya. Kalau di Jakarta tuh saya dengar beritanya menyenangkan gitu, karena banyak mentor-mentor yang bisa diajak berdiskusi. Di Surabaya saya belum banyak kenal, dan pada waktu itu saya ikut sebuah coaching. Dan oleh coach salah satunya adalah jika kamu ingin menguasai dari hulu ke hilir, maka syarat wajibnya adalah harus punya partner. Partner ini bukan hanya tim karyawan, tapi partner yang benar-benar terlibat di situ. Dan saya mulailah proses mencari sekitar 6 bulan itu saya cari, dan ketemu partner yang memasukkan duit ke saya. Jadi bisnisnya yang sudah ada dinilai asetnya, kemudian masuk duit, dapat fresh money plus teman untuk yang diajak mikir. Ada 2 orang pada waktu itu, dan kebetulan 2 orang ini adalah keduanya adik-adik saya. Dua-duanya sudah bekerja semua dan dua-duanya resign semua. Gitu. Next. Nah, ada beberapa teman yang sering curhat gitu ya, karena banyak sekali penghakiman bahwa kamu nggak bisa besar dengan cepat, pegang produksi dan pemasaran gitu. Itu juga banyak terjadi pada saya, dan yang saya pikirkan itu kenapa begitu ya gitu. Selama ini saya melakukannya enjoy gitu. Kenapa kok begitu? Nah, di sekitar 3 tahun yang lalu saya malah sempat curhat ke Pak Rosihan, apa benar sih begitu gitu. Ternyata diingatkan lagi, yang bisa tahu seberapa besar kamu bisa adalah kamu sendiri gitu. Jadi pada saat orang lain bilang tidak bisa dan kamu bisa, ya sudah, yang penting yakin. Sehingga pada saat, karena pilihan itu selalu ada resikonya, dan pilihan punya menjalani keduanya, produksi dan memiliki pemasaran sendiri, itu juga luar biasa challenge-nya. Nah, kalau sudah memilih itu ya dinikmati, jangan mengeluh. Tapi kalau pada saat tidak yakin, ya jangan dilakukan, pilih aja salah satu. Nah, belum Pak. Nah, dari sesudah ada partner yang masuk, kami langsung sekaligus mengadakan pembenahan. Yang pertama dari sisi mindset. Dulu yang keuangan ngawur gitu ya, sekarang semua ATM saya disita. Nggak punya. Sekarang kalau di dompet saya bahkan sudah nggak punya ATM ini, karena disita adik saya, yang Menteri Keuangan. Mulai bergaji. Kalau dulu nggak punya gaji tapi duitnya selalu banyak. Sekarang gajian, ada gajinya tapi nggak ada duitnya. Kenapa? Karena semuanya dalam bentuk piutang. Tertulis di laporan keuangan, nggak ada cashnya. Kemudian dari sisi produksi, 2 tahun saya terjun di produksi full. Di situ tidak mudah juga, simpel-simpel kadang. Yang tukang potongnya nggak ada, yang penjahitnya kekurangan makan gitu. Yang saya lakukan adalah ya saya menggantikan ini sampai potong sendiri. Kadang itu kalau penjahit ada order nggak mau terima karena alasannya banyak. Maka yang saya lakukan adalah semalaman itu saya nggak tidur ngerjakan jahitan sampai saya besok bisa tunjukkan ke penjahit, ini saya bisa ngerjakan, kalau saya bisa kamu bisa gitu. Dan cara itu pada waktu itu cukup berhasil, walaupun ya ngos-ngosan gitu ya. Dari sisi keuangan tadi sudah mulai diatur. Dari sisi marketing, dengan adanya fokus saya membangun produksi di 2 tahun pertama itu, membangun brandnya itu terus terang sudah tertinggalkan gitu ya, karena udah nggak sempat untuk berpikir yang marketing yang untuk brand sendiri. Ya, pada saat itu yang paling gampang adalah menerima apa yang dibutuhkan teman-teman. Jadi pada saat itu banyak sekali kebutuhan untuk maklun. Maka itu yang saya lakukan sembari 2 tahun saya membenahi lini produksi saya.
Termasuk akhirnya membuat website, saya optimasi website dengan SEO dan AdWords yang kemudian ketahuan Google tadi yang kemudian dibuatkan videonya. Nah, secara SDM juga begitu. Sistem-sistemnya itu mulai harus diatur. Jadi mulai ada pengklasifikasian yang pada waktu itu SDM-nya juga dihandle oleh partner saya. Next, Mas. Setelah 2 tahun itu berjalan, kemudian kalau orang jualan itu, saya kan customer-nya adalah pemilik brand ya. Jadi saya kadang bikin seminar begini, campaign-nya adalah buat produkmu sendiri, buat brandmu sendiri. Kenapa? Karena kalau nggak punya brand, kalah sama barang dari Cina, harganya murah-murah. Nah itu kan seperti ini ya, meracuni gitu. Tapi closingnya banyak gitu. Nah saya bisa ngomong, tapi saya nggak tahu gimana susahnya bikin brand sendiri gitu ya. Akhirnya saya ciptakan produk dan pada saat menciptakan produk itu yang saya lakukan pertama kali adalah saya tanya ke penjahit saya, mau produk apa yang paling kamu nyaman kerjakan? Ternyata penjahit saya lebih suka kalau mengerjakan produk fashion. Oke, nah dari situ kemudian saya mulai riset kira-kira produk fashion yang bagaimana yang secara produksi tim saya senang ngerjakan, tapi secara pasar juga diterima. Ketemulah ini produk baju muslim bayi dan balita. Nah, dari sini saya juga belajar dari kesalahan yang sebelumnya, dari produk baju muslim yang sebelumnya. Yang dulu itu saya tuh kekeh kalau saya suka mesti orang lain suka gitu ya. Ternyata juga nggak semudah itu. Tren juga berkembang dengan cepat. Kalau baju muslim dewasa itu kan trennya cepat sekali. Dan salah satu kelemahan saya itu kemudian tahun 2013 saya ada konsultan dari Belanda, PUM waktu itu, beliau orang produksi dan pada saat melihat produk saya yang dulu itu kemudian beliau begini, kamu gila di sini ini gitu, varianmu terlalu banyak, jilbab aja yang produk lama, satu model itu ada 150 warna, kamu gila, stokmu tuh gimana mikirnya, loh gimana ya, nggak kebayang dan dia bercerita bahwa dia punya produk baju juga, baju balita, jadi mungkin terinspirasi dari beliau ya. Jadi baju bayi yang dia bisa memproduksi itu ribuan, tapi itemnya cuma sedikit, variannya cuma sedikit, cuma 6 pada waktu itu. Dan ternyata yang terjadi adalah di tahun 2013 itu saya bisa menjual pertama kali produk untuk ini satu item itu bisa sampai 4.000 pada waktu itu. Tiba-tiba aja terus dari bikin 30 kemudian habis diserap, bulan berikutnya langsung 4.000 untuk satu model baju, itu 2013. Sampai sekarang produk saya hanya ada 12 model. Dan kalau kemarin Mas Arief cerita tentang bahwa produk ada 5 tahun, rata-rata produk saya usianya 5 tahunan modelnya ya. Begitu. Terus gimana caranya supaya kelihatan beda? Nah itu ada caranya nanti. Next. Nah ini perjalanan timeline saya. Jadi 2011 sampai 2013 saya lebih banyak memperbaiki produksi saya, adik saya bagian keuangan dan satu adik lagi bagian pemasaran. Di 2013 sampai 2015 saya mulai launching LB. Pakai sosmed ya, Little Bee Boutique namanya. Jualnya ke end user. Kenapa? Karena jumlah produknya sedikit. Jadi kalau diminta orang itu pada waktu lebaran tuh mintanya tiba-tiba gede banget. Dan kalau kita telat marah-marahnya kenceng banget gitu ya. Jadi karena cuma bisa segini ya akhirnya kita jual ke end user dulu sambil kita jalan untuk menyeimbangkan produksi. Next. Nah, di 2 tahun itu sampai 2016 permintaan semakin naik
Dan kemudian karena kita yakin dan kita sudah ngerti trennya bagaimana untuk produk ini, mulai dibuka untuk distributor. Saya ada reseller, tapi saya nggak fokus membangun reseller, saya lebih ke distributor. Jadi resellernya itu ada di distributor. Di situ saya mulai mengatur manajemen stok karena produknya kan musiman ya. Jadi tiba-tiba boom di 3 bulan Lebaran dan di bulan lainnya itu krik-krik gitu ya. Sedangkan kalau produksinya tidak disiapkan selama setahun, bagaimana planningnya, maka yang terjadi adalah barang selalu kurang di masa peak season. Dan semua itu saya lakukan duitnya adalah diputar. Jadi duit yang sudah ada, keuntungannya diputar untuk nambah stok lagi. Oke, next. Di 2017 karena saya sudah mulai bisa membaca proyeksi, jadi naiknya kira-kira ini saya bisa berapa, produksi saya bisa menyediakan berapa, dan kelihatan oh ternyata duit saya kurang. Nah ini mulai terasa duitnya nggak ada gitu ya. Kemudian saya mulai buka open investor untuk pemodalan produksi, jadi jangka short term, jangka pendek. Dan senang karena apa ya, senangnya itu karena utang tapi kelihatan gitu loh bahwa aku bisa bayar gitu loh. Itu udah kelihatan di awal gitu, enak banget gitu. Dan hutangnya itu karena investor sih sebetulnya, bukan hutang, jadi bagi hasil. Kalau di TDA Surabaya itu ada teman-teman yang di peak tertentu itu, di musim-musim tertentu tuh tiba-tiba perlu duit banyak gitu. Sedangkan di musim lain mereka berleha-leha dengan duitnya yang banyak gitu ya. Jadi nganggur duitnya. Ayo kasih ke aku gitu. Giliran biasanya begitu. Di 2018 ini saya mulai buka cabang Jakarta. Kemudian mengupgrade sistem produksi. Jadi walaupun masih skalanya konveksi, saya mulai belajar, sudah mulai setting ERP, kemudian upgrade sistem kepegawaian. Jadi yang penjahit saya yang rata-rata ibu-ibu tadi, sekarang yang orang borongan pun saya bayarnya sudah bisa pakai transfer dan bayarnya bulanan. Jadi nggak mingguan. Kenapa? Karena kalau mingguan, Menteri Keuangannya setiap hari ngambil ATM terus gitu loh. Duitnya kan ada batasnya. Nah itu menjadi resiko juga, karena kenapa? Karena kalau waktu kita pergi nggak ada yang dititipin gitu. Jadi akhirnya kita edukasi ke tim, terutama ke yang produksi, karena rata-rata orangnya edukasinya kan menengah ke lulus SD biasanya, lulus SD, SMP, jarang yang SMA. Untuk punya ATM aja kadang nggak ngerti caranya ke ATM gitu. Kemudian juga saya meluncing brand baru. Next. Ini produk saya, jualnya di Instagram, Facebook, Marketplace, dan website. Yang pertama ini Little B untuk usia 1 sampai 6 tahun. Yang tengah ini Little One, Lil O untuk 1 tahun, newborn sampai 1 tahun ke bawah. Yang Little Gwen khusus untuk gamis. Baru aja yang Little Gwen beberapa bulan yang lalu launching. Oke, next kayaknya habis ya. Oke, demikian materi dari saya, sharingnya. Semoga bermanfaat. Kalau mau diskusi saya kembalikan ke moderator atau MC. Oke. 15 menit aku? Iya, pas. Tes. Hanya duluan? Saya dulu deh Mbak Rira. Tertarik banget ya karena prosesnya itu benar-benar dialami memulai dari nol lah istilahnya gitu ya. Nah, kita pernah ngalamin juga waktu itu kita didatangkan juga dari PUM, expert juga. Dan yang paling berat waktu itu pada saat si expertnya itu bilang suruh tutup konveksi kita karena kata dia tidak manusiawi. Nah, waktu kondisi Mbak Rira kedatangan si expert itu,
dan melihat sendiri dong dengan kondisi sebenarnya menurut kita sih konveksi kita sudah sangat manusiawi gitu, tapi versinya mereka itu nggak manusiawi gitu, melihat mereka di mana tidur dan lain-lain itu semua tuh di ini, dan akhirnya dia suruh tutup dan kemudian alhamdulillah prosesnya membuat kita sekarang jadi lebih bisa bergerak maju tuh justru karena sudah tutup gitu. Nah, waktu penasaran waktu expertnya datang itu ngalamin juga nggak sih kayak kami gitu? Kalau disuruh tutup enggak Umi, cuma dia marah-marah karena pekerjaan banyak di lantai. Jadi kalau yang tukang potong itu kan harusnya yang kemarin Mas Arief cerita, kami sudah mulai ke arah sana, dulu di lantai, kemudian barang-barang bertumpuk sampai nggak ada lemarinya, tapi kainnya sampai dari ujung ke ujung gitu ya. Dia cuma bilang, saya tahu bahwa Indonesia ini luas gitu, tapi dan di Belanda itu space menjadi sangat mahal sehingga kamu harus menata ke atas, dia cuma bilang begitu. Sehingga PR-nya adalah saya harus membereskan lini produksi saya. Mungkin setiap expert yang datang berbeda pandangan. Jadi yang di tempat saya pada waktu itu adalah fokusnya ke saya karena saya terlalu sibuk untuk, dia bilang kamu bekerja bukan untuk dirimu saja, kamu terlalu banyak bekerja untuk karyawanmu, gitu. Sehingga kemudian tahun berikutnya saya diundang ke Belanda, dibayari PUM, dan saya di sana belajar tentang ini apa yang kemarin diajarkan Mas Arief itu, gitu. Terus pernah ngerasain nggak penjahit jadi penjahat? Penjahit jadi penjahat, iyalah. Dan itulah gini teman-teman, kalau nanti punya pengen rekrut pegawai, sebetulnya challenge-nya bukan bagaimana merekrut pegawai, tapi cara memecat pegawai. Banyak nggak teganya, ya nggak? Iya, saya sampai stres gara-gara yang 100 orang hilang itu, gara-gara satu. Saya nggak tahu kalau ternyata manage orang 100 itu harus kalau di perusahaan itu ada semacam SPSI ya, yang menjembatani. Saya kan nggak ngerti gitu. Wah gaya 100 orang, kalau waktu lebaran amplopnya banyak, bingkisannya banyak, kan gaya gitu. Nggak tahu bahwa harus hati-hati pada saat ada satu orang penyakit yang begini, itu bisa meracuni yang lainnya, dan itu yang terjadi. Dan problemnya adalah pada saat seperti itu, saya yang mindsetnya nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Biasa ya kalau orang perempuan itu, nah ini panas. Ya sudah gitu. Jadi ya salah saya sendiri gitu loh. Mudah terpancing emosi. Ya bubar 100 orang. Mbak, saya tertarik, termasuk Umi juga tertarik tadi ya, bagaimana bisa merubah penggajian terhadap karyawan jahit dari mingguan ke bulanan. Approach-nya tuh bagaimana? Saya yakin teman-teman yang masih di produksi borongan pasti bayarannya kalau nggak tiap Sabtu, tiap Minggu, bener nggak? Iya. Nah, ini approach-nya gimana ya? Apalagi kalau kita ketahui kan habit mereka tuh habit kasbon ya, walaupun di saya sudah hilangkan yang namanya kasbon tuh. Cuman mereka pasti suka kasbon ke warteg kan. Nah, pendekatannya bagaimana tuh ke karyawan tuh? Apa reasoning yang diberikan gitu? Ilmu NLP apa yang dipakai nih? Iya, saya panggil dukun yang tepat, Pak. Jadi termasuk ini ya, nanti teman-teman biasanya kalau punya lini produksi itu biasanya selalu ngiri dengan orang pemasaran. Maka yang saya lakukan pada waktu itu adalah termasuk saya membuka berapa harga jual saya ke tim produksi. Jadi tahu, itu takutnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau mereka tahu nanti iri gitu. Tapi justru saya buka. Kenapa? Karena mereka harus tahu bahwa biaya itu nggak cuma untuk gaji aja, tapi ada kos-kos lain yang mereka harus tahu. Itu yang pembukaan yang pertama yang 2013 saya lakukan. Yang tahun kemarin itu saya lakukan adalah karena si Menteri Keuangan ini sudah teriak-teriak harus gimana caranya supaya tidak bawa cash terus gitu. Dia nggak bisa pergi kalau Sabtu Minggu nggak bisa pergi karena harus bayar penjahit gitu ya. Dia kan ngiri kalau saya pergi-pergi, dia ngiri gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah pada waktu itu saya rutin gathering sama penjahit-penjahit sepele saja. Saya inapkan 1 malam di hotel. Itu senangnya luar biasa. Saya inapkan di hotel
saya izinkan mereka Rut- bawa rutin koran itu ke saya. 1 tahun sekali. Setahun sekali. Dan biayanya lumayan. Biayanya lumayan karena kalau manggil begitu kan teamwork ya ini ya lumayan kosnya. Di situ yang saya nggak ngerti gimana ya jompa jampinya, sesimpel banget gitu loh. Mereka cuma dikasih tahu bahwa percayalah bahwa bosmu ini sedang memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu gitu. Dan tiba-tiba oke aja gitu Pak. Saya juga heran gitu. Mungkin Mandi itu. kembang di mana? Iya. Terus dari situ untuk yang kasbon tadi, dulu memang sering ya, sekarang di tempat saya sudah nggak ada. Tapi saya buat perusahaan baru Pak, leasing. Saya ikut-ikut Pak Teguh. Jadi ternyata ini prospeknya menarik sekali gitu. Jadi modelnya seperti pinjaman, tapi harus beli produk, beli barang, nggak boleh pinjam duit. Yang kemudian bagi hasil gitu loh modelnya, diangsur per bulan, gitu. Itu juga salah satu ikatan. Kemudian juga gimana caranya penjahit itu nurut? Salah satunya adalah juga beri apresiasi. Yang kemarin tuh sampai penjahit nangis-nangis karena yang 5 tahun saya kasih cincin, itu nangis-nangis semua. Ya padahal juga murah sih, nggak sampai 500.000 cincin yang paling gramnya paling kecil. Mungkin dia nangis karena itu, Mbak. Iya mungkin. Kok ya 5 tahun dapat yang begini gitu dia nangis. Gitu. Peserta nih mau nanya. Nih gara-gara yang paling muda saya yang jalan-jalan. Ini perempuan apa bukan ya? Bukan ya kayaknya. Yang mana tadi Mbaknya? Bukan, aku belum buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rira, perkenalkan nama saya Tanti, saya dari Kuningan. Awal-awal saya usaha itu punya tenaga produksi 2-3 orang. Saya sengaja ambil dari lulusan SMK Tata Busana. Cuman berjalannya waktu, anak-anak lebih tertarik untuk kerja ke kota di garmen. Akhirnya ya sudah, saya lepaskan dan saya maklum ke orang. Cuman sekarang untuk mencari rekrutmen tenaga produksi lagi itu susahnya luar biasa Bu kalau di daerah saya. Jadi lebih baik si jahitan itu dijahit di rumahnya masing-masing. Akhirnya saya simpan ke rumahnya penjahit-penjahit itu. Jadi kalau disuruh datang ke rumah saya tuh pada nggak mau begitu. Dan upahnya itu ya borongan sesuai jumlah ininya. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana cara merekrut tenaga produksi yang loyal gitu Bu. Ada tips-tipsnya gitu. Terima kasih. Mungkin untuk pemula aja dulu ya Bu ya. Ya. Itu pertanyaan yang saya ajukan pada waktu 2 tahun pertama mengatur produksi ya. Saya tanyanya pada waktu itu saya kan finalis WMM ya, dapat fasilitas coaching. Saya tanya ke coach, gimana ya caranya? Saya tahu di sana tuh banyak orang nganggur. Tapi kenapa begitu ditawarin kerjaan mesti 1 gaji. Kadang baru lewat mau tes nggak jadi gitu kan. Wah, tempatnya jelek gitu kan. Itu kenapa gitu loh. Sampai saya tuh bikin lowongan saya tempel di ini rombong bakso. Jadi biar itu yang terjadi dan coach bilang dia cuma gini, Rizky, kamu cari orang-orang yang value-nya sama seperti kamu. Tidak semua orang gaji itu menjadi suatu hal yang utama gitu. Walaupun uang itu penting, cari yang value-nya sama seperti kamu. Saya tuh baru tahu jawabannya itu kenapa tahun kemarin. Oh ini maksudnya gitu loh. Jadi gimana gitu? Ya sudah dilakoni aja gitu. Kenapa? Karena orang itu akan datang pada saat dia trust sama kita. Gitu. Di tempat saya saat satu penjahit aja bandel ya. Kemudian dia sering nggak masuk dan kemudian oleh HR dia dirumahkan. Besoknya sudah ada Mbak yang nempatin. Dari mana? Ternyata dari teman-teman mereka sendiri. Saya dulu juga dijahit di rumah Mbak.
Jadi mereka bawa ke rumah dengan alasan anak apa-apa dan sebagainya gitu. Sekarang orang-orang yang seperti itu ke tempat saya dan dia mau mulai jam 8 sampai jam 5 pakai ini fingerprint. 1 menit telat potong 10.000 uang makannya. Galak ya. Tapi senangnya itu mereka fun gitu loh, nggak ini gitu loh. Kenapa? Karena trust bahwa ya pekerjaan itu ada dan sebetulnya itu tadi adalah challenge gimana caranya produk itu order itu selalu ada gitu. Itu sebetulnya yang bikin pusing. Alhamdulillah ada terus kan tadi alhamdulillah tidak pernah kekurangan order itu katanya gitu kata videonya. Iya menarik banget ya. Satu lagi keingetan nih Mbak Rira. Karena mungkin kami pernah ngalamin gitu ya. Jadi pada saat kita memberikan pekerjaan banyak buat para tukang jahit itu dan mereka mendapatkan uang yang cukup, biasanya pulang kampungnya lama. Iya. Setelah habis baru datang. Nah ini terjadi juga sampai sekarang, padahal kami sudah memakai vendor gitu ya. Lebaran kemarin kita udah ngejar-ngejar suruh masuk, nggak ada yang mau masuk, duitnya belum habis katanya. Nah itu gimana Mbak Rira? Pernah ngalamin juga nggak sih? Pernah. Nah itulah yang di tahun ini, jadi gini, saya tuh punya 2 tipe penjahit Umi. Yang satu rata-rata ibu-ibu. Yang saya cerita tadi pegawai yang buruh garment yang dipecat dari pabrik. Jadi saya 2008 tuh kan masih kerja ya, jadi engineer. Saya pulangnya malam, shift malam. Dan pada waktu itu pabrik di Rungkut Industri mau tutup, ibu-ibu tuh semua demo karena nggak dapat uang pesangon. Jam 11 tuh saya lewat, mereka masih demo dan doa saya adalah ya Allah berikan saya kesempatan supaya orang-orang itu bisa bekerja sama saya dan saya nggak ngerti jalurnya gimana, ternyata orang itu yang kerja sama saya. Mbak Rira, ya? Mungkin mic-nya lebih deketin ke mulut, yang belakang nggak kedengeran katanya. Oh gitu. Aduh lupa aku Pak. Mana? Mohon maaf Kak. Dan walaupun tidak secara langsung ya, ada perjalanan waktu, ternyata orang-orang itu yang kerja sama saya. Dan orang-orang itulah yang sebetulnya awalnya susah diatur secara kinerja karena mereka lebih pintar, mereka merasa lebih pengalaman, tapi merekalah yang sekarang sangat loyal sama saya. Tipe yang lain adalah tipe-tipe yang saya ambil penjahit dari daerah tertentu yang memang stylenya seperti itu. Jadi ya sudah, saya tidak ambil orang-orang dari situ gitu. Dari situ saya nggak sebutkan nanti jadi rasisme gitu Umi. Ada lagi nggak? Dan yang sekarang ini jadi gini, 2 tahun ini saya jadi mentor di Disnaker untuk UKM ya. Kalau volume buatnya udah maksimal. Kalau ceritanya teman-teman di TDA itu belum keren kan kalau belum dipanggil Disnaker sama kantor pajak. Nah saya tuh ke Disnaker tiap minggu. Ya Allah, deg-degan gitu kan. Nanti gimana orang belum UMR gitu ya. Penjahit UMR sih karena dia dapatnya lebih banyak, tapi tidak semua UMR gitu. Dan kemudian diberi solusi, oke, ini peraturan perusahaannya mesti bikin perjanjian yang legal banget gitu loh. Saya juga heran itu kenapa HRD saya bisa bikin gitu. Ada perjanjian kalau misalnya tidak masuk selama sekian maka ada ininya perjanjiannya dan tanda tangan. HR saya yang bikin. Aku nanya nih, kan Mbak main brand ya? Iya. Tapi tadi aku lihat ada pakai Google, benar gak? Iya. AdWords ya? Itu untuk mencari clothing, konveksinya, CMT-nya. Jadi saya jalan untuk CMT-nya, tidak untuk spesifik langsung ke labelnya ya? Enggak. Kalau yang label saya pakai samalah sosmed sama marketplace ya. Jadi di produksi saya untuk menjaga makannya penjahit, saya ada 2 kriteria pekerjaan. Yang satu brand sendiri, yang satu CMT. Saya terima order dari luar, gitu. Yang CMT itu nggak pernah ordernya nggak pernah berhenti gitu loh, karena kan kebutuhan ya. Tuh. Tapi ya memang tantangannya lebih banyak
CMT. Karena kita bekerja dengan otaknya orang banyak. Otak si pemilik brand itu yang kadang-kadang kan nggak kesampai apa sih maunya pemilik brand sampai ke penjahit itu nggak nyampe kadang, itu challenge-nya gitu. Jadi aman, penjahit merasa safe karena order selalu ada, ya karena kita punya jalur untuk supply itu dari nggak hanya satu gitu. Mbak Rira kan punya 3 brand, terus kemudian terima CMT. Terus brandnya apa kabar? Optimal nggak sih si brand itu kan jadi terpecah kan konsentrasinya, ngurusin brand, terus terima CMT juga gitu. Nah sekarang saya ganti Umi, jadi tahun 2015 strukturnya saya ganti. Saya sudah nggak diproduksi lagi. Disuruh berhenti loh aku ini. Jadi kemudian kami saling merombak struktur. Saya fokus di pemasaran. Kalau yang Rira Clothing itu sudah murni pemasaran nggak sama sekali. Sudah jalan sendiri karena mungkin websitenya sudah kuat. Kalau saya fokus di pemasaran, yang ke produksi partner saya, adik saya yang fokus di situ. Perkecualian untuk pengembangan, misal di periode-periode tertentu kami perlu nata lagi alur produksinya. Nah itu saya mulai masuk lagi. Kalau pembagian di internal produksi itu ada waktunya. Jadi sekian persen untuk produk sendiri, sekian persen untuk luar. Ini datanya kita peroleh. Kalau misalnya kapasitas kurang, saya masih maklun keluar Umi. Untungnya lebih banyak kalau brand sendiri. Karena disitulah saya bisa membalancing produksi. Gitu. Saya nggak bisa sombong bahwa produk saya ini saya agak bercerita tentang kisah menakutkan. Bahwa kita tuh berpikir bahwa brand kita akan tinggi banget gitu loh. Tapi tahu nggak sih bahwa brand itu ada usianya? Ini asumsi saya ya, maaf kalau salah. Sehingga saya siap-siap di situ gitu loh. Oke, pada saat ini sudah tidak tren lagi, maka saya sudah punya senjata untuk menutupin yang jatuh tadi gitu. Yang saatnya sudah redup. Itu gitu. Belajarnya di TDA. Di 8 WS. Gimana teman-teman? Puas? Itu yang bikin Pak Rosihan. Puas ya? Pak Rosihan, closing? Ya, jadi kalau saya tangkap ya, tahan dari teman-teman mungkin ngatur banyaknya pegawai. Ya tentunya dengan peraturan-peraturan yang kita tetapin, harusnya pegawai ngikut gitu kan ya. Di saya juga saya terapin hal tersebut untuk tadi pertanyaan yang kalau habis lebaran nggak masuk, di saya kasih maksimal tanggal berapa. Ketika nggak masuk, kita anggap mengundurkan diri otomatis. Ya, jadi kasih aja nggak ada ampun. Ya, lama-kelamaan kita akan mendapatkan karyawan-karyawan yang memang disiplin. Ya kalau itu sih tips dari saya. Ya, terima kasih banget Mbak untuk ilmu-ilmunya. Kita kasih aplaus dulu dong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.